Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya akan bacakan satu lagi statement yang kemudian berkomentar tentang kasus Heri Wirawan. Ini adalah Ali Ramdhani, Pak Ali, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kami telah mengambil langkah administratif mencabut izin operasional pesantren tersebut. Kita belum tahu ini solusi atau bukan. Saya mau langsung tanya. Yang pertama, apa sih yang dilihat dari sini? Apakah ini one of way, ini solusi yang baik atau mungkin ada yang lebih baik dari Bu Rita? Silakan. Ya, kalau pencabutan izin itu sebenarnya harus sebelumnya itu kan ada pengawasan, verifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di situ itu juga tidak terabaikan. Itu juga menjadi catatan penting ya. Jadi jangan membakar rumahnya juga kalau memang tidak ada masalah begitu ya. Kalau ini oknum. Kemudian catatan yang penting, sekolah berasrama ini kan banyak di bawah Kemenak sebenarnya. Untuk berbagai agama. Itu menurut saya harus punya pengawasan yang kontinu, karena kan ini menyerahkan anak sepenuhnya loh di asrama, sehingga masing-masing institusi ini harus punya kebijakan keselamatan anak, mulai dari rekrutmen, SOP, nggak boleh hanya berdua dengan guru, hingga kemudian kalau ada kasus bagaimana anak-anak ini melapor. Itu menjadi catatan penting, sekaligus juga bahwa orang tua yang mau menitipkan anak ke sekolah berasrama itu kan tidak hanya soal anaknya mau apa enggak, tapi anak-anak juga diedukasi. Belajar asertif, kalau ada apa-apa dia harus mengutarakan. Ya. Itu menjadi bagian titik kunci. Belajar bela diri juga tuh. Ya, bela diri, asertif, sehingga anak punya bekal loh. Kalau kamu ngadepin begini, kamu harus bicara seperti apa. Makanya sistemnya juga harus berjalan. Pengawasan dari tadi yang terlibat misalnya Kementerian Agama itu juga harus berjalan, termasuk juga Kementerian Pendidikan karena di bawahnya juga ada sekolah berasrama. Oke, konkretnya dari Mbak Monica, apa sih yang bisa dilakukan untuk kita juga lebih aware dan ada warning system yang baik gitu di? Ya, saya rasa kuncinya pengendalian sosial ya Mbak ya di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya kalau memang tadi ya kebijakan-kebijakan institusi yang disampaikan oleh Ibu tadi harus lebih diperhatikan lagi, diperkuat lagi gitu ya, monitoringnya, evaluasinya seperti apa. Saya rasa masyarakat juga punya peranan yang sangat penting. Artinya gimana? Ya kita kan maunya value di tengah-tengah masyarakat tahu dong mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Masa tiap hari ada 8 bayi, masa nggak kedengaran satupun suara bayi dari tempat pendidikan itu gitu kan? Kayaknya nggak mungkin juga. Artinya gini, harus betul-betul masyarakat menegakkan apa yang disebut sebagai apa ya? Rasa kebersamaan sih sebenarnya untuk memonitor pencegahannya sih itu gitu. Artinya gini, ya sama-sama masyarakat sebagai pihak yang terdekat dengan institusi itu gitu melakukan pengawasan secara komprehensif. Jadi penata sosial yang baik. Tapi saya mau penasaran, Anda setuju nggak dengan hukuman ini? Pasti kan akan kemungkinan kena pasal berlapis ya. Tapi hukuman yang selalu digaungkan tapi tidak pernah terjadi memang karena implementasi tidak semudah itu, yaitu hukuman kebiri misalnya, seperti apa? Kalau balik lagi ke saya gitu ya, kalau secara pribadi gitu, kalau kebiri, kalau pelakunya memang sudah divonis dengan hukuman seumur hidup, ya udah sampai mati di situ aja, nggak perlu kebiri lagi gitu. Lebih realistis untuk memberikan yang penjara yang cukup panjang gitu ya? Iya gitu. Tapi kalau mungkin ada kemungkinan nanti pelaku kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat, ya udah lebih baik di amputasi atau di apalah istilahnya. Honest truth ya. Saya mau dengar dari Bunda dampaknya dan bagaimana cara sembuhnya dari hal ini begitu untuk para korban. Dampaknya kepada siapa? Pada masyarakat yang kemudian ada sekitar, kepada korban juga dan keluarga yang akhirnya tahu ini sudah berjalan luar biasa panjang begitu. Saya merasa pertama sekali kita semua harus sepakat. Udah begini buruknya kelakuan si pelaku itu, kita masih menyebut dia pelecehan seksual. Ya, itu kejahatan seksual. Nggak mungkin bisa punya bayi kan? Iya, kejahatan seksual. Ya, kejahatan kemanusiaan menurut saya. Ya, karena yang diperlakukan anak-anak terus kemudian dia punya bayi. Nah, sebetulnya kalau secara agama si pelaku ini mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi itu anak-anak haram yang dia buat itu.
gitu. Kedua, menurut kita saya berharap sekali hukumannya berlapis. Ya, itu. Ya, Mungkin saya langsung nyambung ya. Gak apa, Bunda dulu selesaikan. Solusinya? Berlapis sehingga hukumannya mati dan plus kebiri. Tahu kenapa? Kalau dia memang tidak diobati kerusakan otaknya kok ternyata. Makanya saya pengen masalah ini diteliti secara keseluruhan supaya kita bisa belajar dari situ dan tidak direplika di tempat lain. Dalam kondisi tanpa kita belajar aja itu udah terjadi replika yang luar biasa sekarang. Serentak seolah-olah ya. Kita lagi paden yang saya bilang welcome Indonesia to the acting out era. Yes. Ya. Nah terus kemudian bagi pesantren, bagi sekolah, semuanya udah disampaikan oleh Mbak Dita tadi. Saya mendukung sepenuhnya. Kemudian buat orang tua jaga mengantarkan, saya juga mendukung sepenuhnya. Tapi tadi ada yang harus diisi. Ya attachment kemandirian gitu ya. Dan pengetahuan. Saya menyarankan anak-anak tidak dilepas ke pesantren sebelum dia balik. Baik. Balik dilakukan oleh orang tuanya, seksualitas diajarkan di rumah, dikuatkan gitu. Terus dikasih kode untuk melapor. Iya. Kalau udah kodenya kayak begini, terbiasa nanti akan diberikan. Oke, saya mau ke Ibu Liv solusi. Makasih. Ya, untuk tadi saya yang belum sebutkan untuk salah satu pemenuhan hak korban adalah restitusi. Adanya ganti rugi yang dibebankan pada pelaku. Jadi LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk menghitung itu. Kami sudah menyerahkan semua berkas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar kemarin dan jadi kami sudah harapan kami tentunya bahwa akan masuk dalam tuntutan jaksa dan kemudian akan dikabulkan oleh hakim. Gitu. Dan itu termasuk di dalamnya adalah hal ya maksudnya kekayaan yang hilang gitu. Transportasi, medis, psikologis, terus kemudian juga bahwa ingin sekolah gitu. Apalagi yang punya bayi ya. Nah, yang punya bayi itu termasuk juga gitu bagaimana dihitung masa dihitung. Jadi bagaimana sekarang kami harus pastikan gitu bagaimana caranya supaya eksekusi restitusi bisa dieksekusi gitu. Maksudnya oleh karena itu harus kerjasama dengan kejaksaan. Yang Ibu Liv lihat sendiri ini dampak traumanya yang ada pada mereka seperti apa? Saya sih melihat bahwa ini ya, memang ini akan butuh jangka panjang, anak-anak ini adalah kasus besar, oleh karena itu memang pemulihan itu harus tadi yang saya sampaikan holistik gitu, harus komprehensif dari segi pendidikan, dari segi segala macam gitu ya. Jadi jangan kita harus melihatnya secara itu dan juga masyarakat yang harus lebih peduli menurut saya. Saya mau Rasin Raulat aja ya, tapi ini apa yang keluar dari benak ya, hukuman apa yang pantas buat pelaku? Hukuman maksimal seumur hidup. Bu Liv? Ya, hukuman yang maksimal. Maksimal, Bunda? Mati. Hukuman mati. Mbak Monika? Hukuman seumur hidup di dalam penjara sampai dia mati, Mbak. Terima kasih Mbak Monika, terima kasih Bunda, terima kasih Bunda Eli, terima kasih juga Ibu Livia dan juga Bu Rita. Luar biasa, mudah-mudahan suara ini terdengar ya sampai ke pelosok-pelosok saat ini yang sama sekali tidak punya fasilitas dan wadah untuk kemudian membenahi atau menjaga peranata sosialnya dari kejahatan-kejahatan seksual yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sehat selalu, kita jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.